Jadi saya ulangi, untuk instrumen derivatif itu secara umum adalah merupakan surat berharga berupa kontrak ya atau perjanjian. Jadi surat berharganya adalah berupa perjanjian kontrak yang mana isinya dia akan menegaskan bahwa transaksi tersebut ya transaksi kontrak tersebut atas suatu komoditas itu menggunakan harga saat kontrak ya saat dilakukannya tanda tangan kontrak. Namun penyerahan atas komoditasnya itu dilakukan nanti saat kontrak tersebut berakhir ya. Jadi yang pertama di sini saat tanda tangan kontrak dengan harga sesuai dengan tanda tangan kontrak. Namun penyerahannya nanti menggunakan harga berdasarkan kontrak tersebut selesai, yaitu tanggal berakhirnya kontrak ya. Oke, sebenarnya hal ini sudah dilakukan ya oleh ya di kultur kita di Indonesia ya. Ada istilah yang namanya apa? Mungkin teman-teman pernah dengar ya, ijon ya. Ijon masih ingat nggak? Ijon boleh nggak sih? Ya, secara norma nggak boleh ya, tapi sebenarnya secara substansi ijon ini mirip-mirip seperti derivatif ya. Namun bedanya kalau derivatif di sini kan dilegalkan melalui institusi yang sudah apa namanya secara aturan dibentuk ya. Bisa lembaga keuangan, bisa perbankan gitu ya. Namun untuk yang di luar itu dianggap menyalahi norma. Ya sama seperti apa dalam tanda kutip lintah darat itu kan. Lintah darat itu kan secara norma kan nggak boleh ya secara norma, tapi dilegalkan atau diinstitusionalkan melalui eh, apa namanya perbankan gitu ya. Kalau perbankan kan perjanjiannya jelas, kemudian tata kelolanya bagus gitu ya. Tapi kalau lintah darat kan bisa sepihak ya, bisa sewenang-wenang gitu kan. Nah ini sebenarnya mirip seperti itu bahwa kalau dipersamakan dengan ijon itu kan ijon tengkulak ya, tengkulak mendatangi petani gitu ya, dia membeli dengan harga ya pada saat itu berapa gitu ya. Tentunya lebih murah karena harga saat kontrak itu komoditas pertaniannya belum panen gitu ya, masih masih berkembang dia belum selesai panen ya, masih masih harus dipupuk dan sebagainya. Nah, dia beli dengan harga murah, nanti ketika ketika panen maka komoditasnya akan diserahkan atau menjadi hak dari tengkulak gitu kan. Ya, seperti itulah. Namun bedanya dengan instrumen derivatif di sini apa namanya? Ya tadi ya dilembagakan dengan adanya kontrak ya. Dengan adanya tata kelola berupa kontrak. Kalau dengan future kontrak itu ada bursanya gitu kan. Kalau dengan option itu ada pasarnya juga ya, pasar option gitu kan. Kalau forward itu sebenarnya gentleman agreement tapi perjanjian antara eh, apa pelaku kontrak dengan dealer gitu ya. Dealer ini kan bisa dikatakan sebagai kasarnya itu adalah bandarnya lah gitu ya. Namun itu lembaga secara hukum bisnis diperbolehkan gitu kan. Jadi transaksinya dengan harga sekarang dia bisa misalkan membeli komoditas dengan harga sekarang gitu kan. Tapi nanti penyerahan atas komoditasnya nanti dengan harga sesuai dengan harga nanti pada saat kontrak tersebut selesai atau sesuai yang dinyatakan oleh kontrak tersebut ya tanggal sekian harus menyerahkan komoditas senilai sekian gitu ya. Tuh. Jadi itu ya akuntansi derivatif atau apa transaksi derivatif pada dasarnya adalah dia ada semacam lag waktu antara apa namanya antara transaksi kontrak dengan penyerahan komoditasnya gitu ya. Dan lag waktu nanti akan menimbulkan suatu keuntungan atau margin ya, baik itu keuntungan maupun kerugian yang nantinya akan dicatat oleh masing-masing ya bagi bagi pembeli kontrak atau ya penerbit kontrak gitu ya. Baik, untuk yang sisi apa namanya penerbit kontrak itu akuntansinya akuntansi instrumen keuangan ya, sesuai dengan IFRS 73. Saya lupa yang PSAK-nya berapa ya? 65 ya, PSAK 65. Nah, itu adalah
untuk yang penerbit kontraknya. Jadi kalau di forward kontrak misalkan dealernya. Jadi akuntansi dealer dealer forward kontrak itu nanti diatur di dalam IFRS atau namanya apa? PSAK 65 ya, terkait dengan instrumen keuangan. Ya. Termasuk perbankan ya. Perbankan nanti kan sebagai penerbit kontrak gitu kan. Nah, nanti akuntansinya ada di PSAK 65. Nah, sedangkan si pelaku kontrak ya kan, bagi si spekulan gitu ya, bagi si hedger gitu ya, apa hedge atau hedger saya lupa. Spekulan kan yang melakukan transaksi derivatif nih, itu nanti menggunakan akuntansi derivatif ya, di PSAK berapa itu ya, untuk IFRS-nya IFRS 6 berapa ya, 62 atau 63 saya lupa, 62 lagi, IFRS lupa saya. Ya, itulah ya akuntansi derivatif ya. Jadi nanti bedakan akuntansi yang pelaku derivatif sama sama apa? Penerbitnya ya. Di sini untuk yang pelakunya, untuk yang melakukan transaksi derivatif. Oke, lanjut. Nah, yang perlu di refresh kembali adalah istilah-istilah ini ya. Mungkin sudah pernah dengar ya. Option, apa itu option? Nah, kita mulai dari option dulu ya. Option adalah kontrak atau perjanjian yang memberikan hak kepada owners ya. Owners ini pembeli kontrak ya. Jadi pelaku instrumen derivatif tadi ya. Bukan penerbitnya ya. Penerbit nanti namanya writer ya, atau penerbit gitu ya. Jadi kontrak yang memberikan hak, bukan kewajiban, jadi hak di sini ya. Hak itu ya terserah dia, terserah pemilik kontraknya, pembeli kontraknya gitu ya. Untuk membeli dari penerbit. Kalau dia membeli dari, kalau membeli berarti dari ya, membeli dari penerbit atau menjual ke penerbit atas suatu item tertentu. Ya, bisa komoditas, instrumen keuangan, ekuitas dan sebagainya. Pada harga dan periode yang sudah ditentukan. Ya. Jadi tadi kontrak tersebut ada tanggal-tanggal yang sudah ditentukan ya untuk melakukan penyerahan suatu instrumen keuangan tadi, ya kan? Contohnya adalah call option, hak untuk membeli, sedangkan put option, hak untuk menjual. Ya. Jadi option itu ada dua, call yaitu hak untuk membeli, put hak untuk menjual. Nah, call atau beli itu harapannya adalah komoditas di masa mendatang itu harganya naik gitu ya. Biasanya seperti itu. Jadi dia menggunakan apa namanya instrumen call gitu ya. Opsi beli. Oke. Dia melakukan transaksi pembelian sekarang gitu ya. Namun nanti penyerahannya di masa mendatang ya, saat eh, eh, harga atau periode sudah ditentukan gitu kan. Harapannya harganya naik supaya nanti dia mendapatkan margin. Sedangkan sebaliknya put option atau menjual itu harapannya ke depannya di masa depan komoditasnya itu harganya justru turun ya, karena dia memiliki suatu komoditas yang nantinya dijual dengan harga yang lebih rendah karena dia beli sekarang dengan harga yang lebih tinggi itu. Nah, gitu ya. Nanti akan lebih jelasnya dengan slide-slide berikutnya lah ya. Nah, kita ke future contract. Future contract adalah kesepakatan atau perjanjian di bursa. Jadi dia ada bursanya ya, antara dua pihak untuk menjual atau membeli suatu komoditas atau mata uang asing dengan harga, kuantitas dan tanggal pengiriman yang telah ditentukan sebelumnya. Ya. Jadi bedanya dengan option itu tadi kan perjanjian yang memberikan hak ya bagi pembeli kontrak. Sedangkan untuk future ini pada dasarnya adalah malah kewajiban ya dia untuk menjual atau membeli suatu komoditas ya dengan harga, kuantitas dan tanggal yang sudah ditentukan ya. Biasanya tanggalnya tersebut adalah tanggal akhir kontrak. Jadi di akhir kontrak dia harus melakukan penyerahan ya, penyerahan baik itu pihak yang membeli kontrak maupun yang
menerbitkan kontrak gitu ya, untuk menyerahkan barang saat kontrak tersebut selesai gitu ya. Nah, bedanya dengan yang forward itu adalah forward ini dia tidak punya bursa. Kalau future itu punya bursa. Nah, kalau bursa itu kan sama seperti saham ya. Jadi ada apa namanya? Suatu pasar gitu kan, suatu pasar. Kemudian ada aktor-aktornya di situ, ada agen-agennya ya. Dan juga yang biasa dikenal di dalam suatu bursa itu yang disebut dengan adanya transaction cost ya. Adanya biaya transaksi. Jadi di bursa itu biasanya ada biaya transaksi, gitu ya. Sedangkan untuk yang eh, pasar forward ya itu dilakukan di luar bursa, ya. Tidak perlu ada transaction cost. Ya sebenarnya sih kondisi faktanya itu eh, forward kontrak memang ada, tapi tidak seketat future kontrak. Ya, kalau future contract itu memang harus ada semacam apa deposit gitu ya atau transaction cost yang mendahulinya gitu ya. Oke. Jadi itu ya bedanya future contract dengan forward contract. Future contract itu di bursa terstandarisasi ada transaction cost-nya, sedangkan forward contract tidak distandarisasi ya transaction cost-nya. Nah, nanti di dalam slide-slide sesudahnya itu untuk future contract dianggap bahwa ada transaction cost ya. Ya, dianggap ada transaction cost. Sedangkan untuk yang forward contract diasumsikan tidak ada transaction cost. Jadi nanti yang membedakan itu saja sih, adanya deposit atau tidak. Untuk yang option jelas, di sini kan dia harus membeli kontrak ya. Jadi option ini kan membeli kontrak. Jadi harus ada cost yang dikeluarkan untuk mendapatkan hak opsi, gitu ya. Future kontrak juga harus membayar sejumlah deposit. Sedangkan forward kontrak tidak harus. Kemudian ada lagi swap ya. Swap di sini eh, ya kalau istilahnya di sini adalah perjanjian di mana dua pihak yang berlawanan sepakat untuk saling menukar pembayaran berkala. Jadi maksud berlawanan adalah standingnya beda ya, posisinya berbeda. Jadi bagi yang berkepentingan untuk melakukan swap, ya dia berharap bahwa contohnya swap di sini apa? Eh, bunga ya. Jadi apa namanya lakukan swap atas bunga supaya bunganya itu fix gitu kan, supaya bunganya fix. Jadi misalkan dia berkewajiban untuk membayar bunga utang gitu kan, bagi pembayar bunga kan pembayar apa bayar bunga utang tadi pengennya rate-nya fix gitu kan. Nah, ini ada pihak yang berlawanan yaitu pihak yang menawarkan untuk apa memberikan apa swap tadi, bahwa pihak yang memberikan swap ini menawarkan dia rate-nya mungkin floating gitu ya, fluktuatif. Ya, nanti ya ini disebut dengan pihak yang berlawanan. Jumlah pembayaran uang yang dipertukarkan didasarkan atas pokok utang yang telah ditentukan, pokok uang yang telah ditentukan terlebih dahulu. Jadi ada nominal tertentu yang disepakati di awal ya sebagai baseline-nya. Kemudian ada istilah underlying asset atau transaction. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kalau orang awam bilangnya underlying transaction itu jaminan ya. Jadi kalau teman-teman bilang jaminan teman-teman lulusan STAN gitu ya. Underlying transaction adalah jaminan ya. Jangan sampai ya nanti kita jadi malu nih sebagai dosen mengajarkan. Underlying asset bukan jaminan ya, tapi merupakan aset atau transaksi yang mendasari ya, yang mendasari ya. Jadi mendasari suatu kontrak atau instrumen derivatif ya. Oke, jadi underlying aset di sini adalah transaksi yang mendasari. Nah, kalau dikaitkan dengan instrumen derivatif ya, transaksi tersebut itu akan diselesaikan di masa mendatang gitu ya. Jadi apa nih transaksi di masa mendatangnya gitu ya, ditetapkan di kontrak di awal kontrak ya, apa gitu ya. Nah, transaksi di masa mendatang tersebut disebut dengan underlying asset. Ya tidak harus aset, ya kan? Tidak harus aset, tidak harus liability. Ya, jadi bukan jaminan ya, bukan suatu jaminan. Contohnya apa? Aset ya, aset transaksi penjualan dan transaksi pembelian. Kalau aset kan aset yang akan
serahkan gitu ya, atau aset yang akan didapatkan gitu kan. Kemudian transaksi penjualan, jadi transaksi itu bisa dijadikan dasar kontrak suatu instrumen derivatif, baik itu penjualan maupun pembelian. Oke. Kemudian ada istilah exercise. Exercise ini eh, atau istilah lain apa ya, dieksekusi lah gitu ya. Jadi kontraknya ini dijalankan gitu ya, berlaku gitu ya. Nah, eh, kalau suatu kontrak itu di-exercise, maka yang dilakukan adalah langkah-langkah penyelesaian gitu ya atas exercise tersebut ya. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya nanti ya itu tadi, apakah penyerahan aset gitu kan, ataukah menerima aset, ataukah melakukan transaksi gitu ya. Itu adalah apa namanya, langkah-langkah penyelesaian gitu ya pada saat exercise. Jadi ketika suatu kontrak, suatu instrumen derivatif itu di exercise, maka saat itulah diperlukan langkah-langkah penyelesaian yang disebut juga dengan settlement. Ya, kalau teman-teman pernah dengar settlement, itu maksudnya adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi macam-macam ya langkah penyelesaian itu, mulai dari akuntansi, kemudian apa namanya, penyerahan aset, pencatatan dan sebagainya. Jadi berpindahnya hak dari yang memberikan hak kepada yang menerima hak gitu ya. Ya tadi apa, settlement ya istilahnya. Kemudian kontrak unit, yaitu jumlah unit per kontrak ya, bisa volume, berat, atau nilai uang. Ada unit price, tingkat harga komoditas ya, tingkat harga komoditas. Bisa harga, bisa indeks. Nah, kalau untuk yang contoh volume atau berat, mungkin teman-teman sudah paham ya. Kalau yang volume itu kan contohnya seperti emas, itu kan kontrak unitnya ya menggunakan troy misalkan ya, troy. Kemudian bukan, kalau volume itu contohnya adalah barrel ya, barrel minyak ya, minyak. Kalau untuk yang berat contohnya adalah emas ya, troy gitu kan. Jadi ini saya sengaja saya kasih warna merah. Jadi yang warna merah itu untuk yang volume dan berat ya, harga di sini berarti kan unit price-nya adalah harga. Jadi harga misalnya apa? Misalkan berapa dolar minyak per barrel gitu kan. Itu adalah unit price-nya. Sedangkan kalau misalkan emas ya, berapa dolar per troy gitu kan. Itu untuk yang unit price-nya. Tinggal dikalikan troy-nya berapa. Kemudian indeks, contohnya apa? Indeks di sini adalah saham ya. Jadi saham itu biasanya menggunakan angka indeks ya. Angka indeks tidak ada satuannya dia. Jadi indeks sebagai unit price. Jadi indeks dikalikan nilai uangnya gitu ya, nilai uang. Jadi yang kebalik ya, nilai uangnya bukan unit price, dan juga kontrak unitnya bukan indeks di sini ya. Jadi justru sebaliknya kalau untuk yang saham. Oke, kemudian nah yang penting juga adalah notional amount atau notional value. Oke. Merupakan nilai komoditas atau underlying transaction berdasarkan unit price saat saat kontrak ya, saat awal kontrak. Rumusnya atau cara menghitungnya kontrak unit per ya, atau per lagi kali ya, kontrak unit kali unit price ya. Jadi tinggal kita alihkan aja, kontrak unit kalikan unit price ya. Oke, nanti saya coba untuk memberikan apa eh, eh, semacam ilustrasi yang akan lebih mudahkan berapakah national amount gitu kan nanti di slide berikutnya ya, supaya akan lebih mudah memahami hal tersebut. Kemudian ada net cash settlement. Nah ini tadi ya. Jadi settlement itu ada dua. Ada net cash settlement, ada physical settlement. Tadi apa? Langkah-langkah penyelesaian transaksi ya. Karena kontrak selesai atau expired, karena dieksekusi, ya kan? Ya untuk yang future sama forward itu biasanya penyelesaiannya adalah saat kontrak selesai. Ya biasanya gitu ya. Jadi untuk yang future sama forward. Tapi untuk yang option itu biasanya
settlement-nya bisa kapanpun ya, selama range jangka waktu yang sudah ditentukan ya. Jadi bisa sebelum kontrak selesai maupun saat kontrak tersebut belum selesai gitu ya. Ya, jadi khusus option itu istilahnya adalah yang exercise ini sebenarnya. Sedangkan untuk yang future sama forward itu pada saat kontrak selesai, pada saat expired ya. Ya sebenarnya pengertiannya adalah eh, saat-saat penyelesaian transaksi itu kapan gitu kan. Oke. Nah, untuk yang net cash settlement itu tanpa menyerahkan komoditas antar pihak penjual dan pembeli, cukup melalui offsetting nilai transaksi dalam hubungan. Maksudnya gimana nih? Eh, di sini adalah kalau menggunakan net cash settlement kita berpikir tentang selisih ya. Jadi think at the margin gitu ya, berpikir tentang margin. Tadi disebutkan bahwa eh, ini ya, nilai nosional atau di sini adalah nilai underlying asset dikalikan unit price pada saat kontrak, ya kan? Pastinya nanti akan harga saat kontrak dengan harga saat penyelesaian itu kan beda. Ya bisa sama sih, ya kebetulan misalkan sama gitu kan, impas ini bisa saja. Tapi pada umumnya kan beda ya, pada umumnya beda. Nah, cara menyelesaikannya adalah kalau dia selesai kontrak, maka nanti kalau kita berpikir pada margin, kita cari saja selisihnya gitu ya. Jadi misalkan ya harga minyak per barrel pada saat kontrak itu berapa, kemudian dibandingkan dengan harga minyak per barrel pada saat settlement, ya pada saat exercise atau pada saat kontrak selesai. Nah itu dibandingkan. Baru selisihnya tadi dikalikan dengan notional amount, gitu kan? Nah itu kita hanya mencatat selisihnya saja. Nah, oleh sebab itu kalau net cash settlement itu ya misalkan ini ya notional amount ya. Notional amount kan dikali nanti ya. Notional amount kan di sini sudah unit price dikalikan unit dikalikan price gitu aja lah intinya gitu ya. Kemudian harga saat kontrak misalkan per barelnya adalah 100 gitu kan. Pada saat settlement dia nilainya adalah 110. Nah, ya kita berpikir selisihnya saja di sini. 10 dikalikan notional amount gitu kan. Nah, bedanya dengan physical settlement ya. Bedanya dengan physical settlement itu nanti pada saat awal kontrak, ini kan awal kontrak ya. Anggap saja ini T0 gitu kan. Ini TN gitu kan. Pada saat eh apa namanya? Kontrak itu 100 ya. Nanti national amount, nah ini dia ya. National amount ini untuk memudahkan pemahaman itu adalah merupakan faktor pengali dari perubahan harga komoditas. Ya, itu akan lebih mudah kita anggap sebagai national amount. Jadi bisa quantity, ya kan? Di sini bisa quantity kan? Bisa juga nilai uang tertentu ya. Nanti untuk lebih mudahnya di sini pakai istilah seperti ini aja ya. Pokoknya kalau dia di luar dari selisih harga komoditas kita anggap sebagai national amount. Nah, untuk yang physical settlement itu pada saat awal kontrak itu harus dikalikan dulu nih. Ya, dikalikan. Nah, jadi ada fisikalnya gitu. Jadi memang ada minyaknya yang kalau dia beli gitu ya, yang dia beli di awal berapa gitu ya. Walaupun wujudnya nggak ada, tapi dicatat sebagai adanya minyak yang masuk sebagai aset gitu kan. Kemudian pada saat transaksi selesai, ya kan, diselesaikanlah itu minyaknya gitu kan. Nilainya menjadi 110 gitu kan. Jadi notional amount dikalikan 110. Jadi utuh di sini kalikan 100 kalikan 10. Selisihnya itu yang akan diselesaikan gitu ya. Ya, kalau dia misalkan untung, maka penerbit kontrak harus membayar ke pemilik kontrak kan gitu kan, pembeli kontrak gitu ya. Kebalikannya misalkan
pembeli kontraknya itu rugi, maka pembeli kontrak harus membayar ke penerbit kontrak. Ya, bayar ke bandarnya gitu kan. Bandarnya menang. Untung gitu. Jadi apa namanya? Kalau untuk yang net settlement kita hanya berpikir selisihnya saja, netnya berapa. Sedangkan physical itu benar-benar terjadi pencatatan komoditas di sana. Jadi kalau bayar apa? Kalau minyak ya dia jual beli minyak, dicatat ada minyak gitu ya, dicatat minyaknya masuk, minyaknya keluar dan sebagainya. Gitu ya, teman-teman semua. Nah, untuk konteks kita ini, konteks bab ini yang diajarkan hanya yang net settlement ya, net settlement. Untuk yang physical settlement atau gross settlement itu tidak diajarkan ya. Oke, jadi nanti konteksnya adalah net settlement ya. Jadi berpikir pada marginnya saja gitu ya. Oke, kemudian hedging yaitu nanti ya. Hedging ada istilah hedging apa ini? Lindung nilai atas underlying aset dan transaction untuk meminimalisir risiko fluktuasi atau volatilitas nilai dari komoditas di masa mendatang. Ya. Jadi ada dua, ada long, ada short. Nah, ini teman-teman harus juga mengenal ya istilah long sama short ya. Kalau long itu kan beli ya. Jadi harapannya nanti nilai komoditas akan naik di masa mendatang. Ya kan? Dia beli dia kontrak beli sekarang gitu kan. Harapannya nanti dia beli dengan harga yang murah sekarang kan. Kemudian ketika nanti realisasi atau settlementnya adalah di masa mendatang, maka dia dapatkan harga harga dari apa komoditasnya tadi diharapkan naik, gitu ya, harapannya naik, gitu kan. Jadi dia tidak perlu menukar uang apa unit mata uang sekarang dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan masa depan, gitu ya. Mendingan dia beli sekarang dengan menukarkan uang yang lebih sedikit, gitu kan, dibandingkan di masa mendatang gitu ya dia bayarkan sejumlah uang dengan harga komoditas yang semakin naik gitu ya. Nah, kemudian untuk yang short hedge ini mengharapkan nilai komoditas turun di masa depan ya. Short ini bisa dikatakan juga istilahnya strategi jual ya. Jadi short itu bisa jual gitu kan. Long itu bisa maknanya lain adalah beli gitu ya. Istilah lain apa? Yang tadi yang saya perkenalkan tadi, call dan put. Nah, jadi call atau put apa? Call itu sama sama halnya seperti long, sama halnya artinya adalah beli. Sedangkan put sama halnya artinya short dan juga sama halnya artinya jual. Kemudian spekulatif, ya ini tadi ya. Jadi kalau instrumen derivatif tanpa ada hedging item, maka kita anggap bahwa dia bertujuan untuk spekulasi gitu ya. Jadi berharap sesuai dengan arah prediksi gitu ya. Kedepannya harga komoditas akan naik atau turun gitu ya. Kalau sesuai prediksi dia akan mendapatkan gain gitu ya, profit. Nah, ini saya ingin meringkas ya bahwa ada istilah-istilah yang dulu pernah didapat ya. Ada istilah call. Nah, call itu sama seperti long gitu kan, sama seperti beli gitu kan. Nah, dia membeli kontrak. Kontrak apa? Kontrak untuk membeli komoditas sekarang yang diterima di masa depan. Ya, jadi membeli komoditas sekarang tapi nantinya dapatnya itu di masa depan gitu ya. Nah, kalau dia kontrak dengan strategi call atau long atau beli ya, itu kan dia beli dengan kontrak harga sekarang itu yang murah-murah saja gitu kan kontraknya gitu kan. Murah aja deh gitu ya. Tapi nanti ketika dia dapat ya, dia dapat barang tersebut ya, barang tersebut digunakan rate di masa mendatang yang lebih nilainya lebih tinggi gitu ya. Dia cukup menukar uang dengan komoditas di masa sekarang gitu ya dengan jumlah uang yang sedikit. Sedangkan nanti barangnya didapat nanti akan nilainya akan lebih berharga di masa depan ya karena komoditasnya tersebut naik gitu ya. Berharap nilai underlying atau komoditas meningkat di masa depan. Ya ini untuk yang strategi call long atau beli ya. Sedangkan put atau short ya kan. Ya, dia beli kontrak untuk menjual komoditas sekarang yang diserahkan di masa depan. Jadi dia tarik
transaksi penjualannya di masa sekarang. Seolah-olah dia punya komoditas ya. Dia